Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di pertemuan yang 4.3 ya, sesuai dengan materi tutorial saya ya. Dan modul ini sudah saya bagikan di e-learning ya. Jadi kalau kalian baca di halaman utama yaitu konfigurasi dasar mikrotik ya. Dan dijelaskan ada beberapa cara untuk mengakses router mikrotik ya. Tapi secara umum itu hanya ada tiga yang sering digunakan, yang sangat sering digunakan itu hanya tiga. Tapi kalau berbicara mencara aksesnya lebih daripada tiga. Yang pertama yang sering digunakan adalah menggunakan telnet dan SSH, di mana di sini eh, koneksi berada di layer 3. Nah, yang kita tahu layer 3 ini adalah network ya. Kemudian untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan CLI ya, Command Line Interface. Pastinya kita memerlukan IP address. Yang kedua yang umum digunakan adalah Winbox ya. Winbox adalah mengkonfigurasi secara mudah router OS karena sudah didukung oleh Command Line Interface dan GUI yaitu Graphical User Interface. Terkadang tidak memerlukan IP, cukup hanya MAC address saja kita sudah bisa masuk ke dalam router OS atau router board mikrotik. Yang ketiga kita bisa mengakses menggunakan web base yaitu di browser ya, seperti Chrome, Mozilla Firefox ataupun yang lainnya. Di sini berbasisnya GUI dan memerlukan IP. Oke ya. Jadi ada tiga cara untuk mengakses router mikrotik yang umumnya yaitu menggunakan telnet dan SSH, kemudian Winbox, kemudian web base. Ya. Jadi yang paling umum kita nanti akan menggunakan Winbox ya. Karena konfigurasinya lebih mudah kita menggunakan Winbox. Kemudian pada router board atau RB ya disingkat ya, router board dan router OS ini sangat berbeda ya. Artinya hanya cara perangkatnya saja. Jadi kalau router board ini adalah sebuah alat yang sudah diinstalkan OS mikrotik ke dalam alat ya, include gitu ya. Jadi kita hanya beli alatnya saja, tetapi di dalam alat tersebut sudah disiapkan OS mikrotik dan kita hanya mengkonfigurasinya. Kalau router OS kita membeli sebuah sistem operasi mikrotik, kemudian kita membeli lisensinya, kemudian kita instalkan ke dalam PC ya, ke dalam PC atau komputer. Nah, router board ataupun router OS ini ketika kita lakukan reset, jadi ada dua cara reset yaitu soft reset dan hard reset, maka IP defaultnya akan eh, menjadi 192.168.88.1 prefix 24. Ya, itu IP default dari pabriknya, IP 192.168.88.1. Kemudian username-nya itu adalah admin ya, username-nya admin. Kemudian password-nya kosong, artinya password-nya tidak perlu diinputkan dulu password-nya, hanya tekan enter maka kita sudah bisa masuk ke dalam routernya. Selanjutnya di modul ini yang sudah saya bagikan sudah dijelaskan yaitu tiga cara untuk melakukan mengakses router atau router OS mikrotik. Yang pertama menggunakan telnet atau SSH, di mana telnet ini IP portnya ya, IP portnya itu adalah port 23. Itu IP untuk port default untuk telnet. Kemudian SSH port untuk defaultnya adalah 22 ya. Jadi lebih lebih aman mana? Jadi koneksi yang lebih aman adalah kita menggunakan SSH di port 22. Jadi di sini SSH via IP port 22 lebih aman ya, secure dari telnet. Selanjutnya
kita bisa mengakses menggunakan putih. Nah, putih ini yang apa? Menggunakan SSH ini tadi kita akan download software putih, kemudian kita install, kemudian kita tinggal masukkan IP address. IP address ke dalam hostname atau IP address kita masukkan dengan port standarnya adalah 22. Ketika kita masukkan, nanti kita akan masuk ke dalam menu dalam router OS Mikrotik, tetapi dalam keadaan mengkonfigurasinya menggunakan CLI atau Command Line Interface. Selanjutnya ini ya tampilannya di SSH. Kemudian kita masuk ke dalam cara mengakses router Mikrotik menggunakan browser. Nah, di sini routernya Webpick ya. Webpick kita hanya cukup memasukkan IP address ke dalam browser kita, Mozilla atau Firefox ya. Mozilla Firefox atau Chrome ya, atau browser yang lain kita bisa masukkan, maka akan muncul halaman login dari router Mikrotik. Setelah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah tampilan dari Webpick tadi. Kemudian yang ketiga kita mengakses menggunakan Winbox. Nah, inilah adalah mengakses yang lebih mudah dan paling banyak digunakan mengakses menggunakan via Winbox. Ini cukup kita koneksikan pakai MAC address atau IP address. Ini maka akan muncul tampilan seperti berikut ya, tampilan dari menu-menu yang ada di Mikrotik. Ya, lumayan banyak ya menunya di sini. Oke, kita lanjut saja, kita praktekkan bagaimana kita mengakses dengan 3 cara tadi router Mikrotiknya. Pertama-tama ini ya adalah konfigurasi dasar Mikrotik. Kemudian di modul itu yang saya pasang IP-nya terbalik ya. Yang ini di modul itu yang ini di sebelah sini, yang ini sebelah sini. Jadi yang konfigurasi yang kita coba adalah yang seperti ini. Untuk mengarah ke internet menggunakan IP 192.168.137.2 traffic 24. Kemudian untuk lokal ya itu 172.191.1.1 traffic 24 lokal. Kemudian materi yang kita akan bahas adalah konfig dasar, kemudian 3 cara akses router Mikrotik yaitu Winbox, Telnet, dan Webpick. Yang ketiga yaitu firewall chain. Di sini firewall chain ada 3 yaitu input, output, dan forward. Jadi kita pertama kita akses dulu router Mikrotik ini ya. Saya akses dulu menggunakan Winbox. Ya. Di sini ada MAC address, ada IP address ya. Kita abaikan dulu IP address ini ya. Kita koneksikan menggunakan MAC address. Kalian klik MAC address, maka akan di sini ada MAC address, connect to MAC address, kemudian admin, passwordnya masih kosong. Kita langsung koneksikan. Saya hapus lagi dulu ya IP yang ada di dalam tadi. Nah inilah cara mengakses router Mikrotik menggunakan Winbox. Sebelum kita melakukan akses Mikrotik dengan 2 cara lainnya yaitu Telnet atau SSH dan Webpick, maka kita harus konfigurasi dulu IP address di dalam Mikrotik ini, karena seperti Telnet dan Webpick memerlukan IP address untuk mengaksesnya. Pertama-tama kita ubah dulu nama dari identitas atau identity dari router Mikrotik ini, karena kalau kita hanya mengkonfigurasi satu router Mikrotik tidak masalah ya namanya Mikrotik, tetapi kalau misalnya Mikrotiknya lebih dari satu, contohnya sebuah perusahaan yang ada kantor pusat, kantor cabang,
Misalnya kantor cabangnya ada 10, nah tentunya tidak mungkin kita memberikan namanya semuanya sama mikrotik. Ya. Kita anggap saja router yang ada saat ini adalah sebuah router yang ada di kantor pusat. Ya, mungkin kantor pusatnya di mana, kemudian cabangnya di seluruh Indonesia ada. Misalnya kita kasih nama di menu sistem, kemudian kalian klik identity, kemudian kita kasih nama misalnya kantor pusat. Setelah kita berikan nama, kita apply, oke, ya. Kemudian kita ubah nama dari interface, ya. Interface ini adalah port yang ada di perangkat kita. Misalnya di router itu ada 5 port atau 5 lubang gitu ya. Kita berikan nama setiap interface itu dengan identifikasi yang kita mudah nanti cek gitu ya. Misalnya yang mengarah ke internet, interface, kita klik menu interface, yang mengarah ke internet adalah ether 1. Misalnya kita kasih nama ini ether 1 itu publik, berarti kita tahu ini mengarah ke internet. Kemudian yang kedua, kita klik saja 2 kali, ini yang mengarah ke klien, kita kasih nama lokal. Ya, kita apply, oke. Kemudian setiap interface yang kita buat tadi, kita akan berikan sebuah IP address sesuai dengan rancangan yang dibuat ini ya. Yang mengarah ke internet kan satu ini, yang untuk lokal ini. Jadi kita masukkan di menu IP, kemudian address ya. Ini ada IP, ini kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian jadi kita masukkan di IP-nya yaitu 192.168.137.2 ya untuk mengarah ke internet. Jangan lupa prefix 24. Kemudian langsung kita apply, oke. Kemudian yang kedua yaitu IP 172.171.1.1 ya. Kita jangan lupa prefix 24, kita arahkan ini ke lokal untuk host atau klien. Kita apply, oke. Nah, untuk itu kita berikan lagi root sebagai menuju internet ya, gateway ya, untuk menuju internet. Nah, sebelumnya kalau kalian coba ping ke 88 DNS Google, itu masih, oh ini masuk sudah bisa ya, karena ada di root tadi. Nah, saya hapus dulu ya. Jadi kalau kita belum kasih root ya, posisinya nanti adalah no root to host ya. Sini no root to host berarti router kita belum terkoneksi ke internet. Jadi supaya bisa ke internet, maka kita berikan root yaitu di menu IP, kemudian tambahkan IP-nya yaitu 192.168.137.1. Apply dan oke. Maka hasilnya adalah router kita sudah bisa menuju internet. Sudah ini ya. Langkah selanjutnya kita buat DNS ya. Di mana-mana DNS ya, di menu IP, kemudian DNS, kemudian kalian masukkan DNS dari Google 888. Kemudian jangan lupa allow remote request kalian checklist. Kita checklist, kemudian di OK ya. Selanjutnya kita akan membuat firewall. Artinya kita mengizinkan IP lokal itu mengakses IP publik untuk menuju internet. Jadi kita buat ya di menu IP, kemudian firewall, kemudian di bagian NAT, kalian tambahkan source NAT adalah IP lokal, yaitu IP 172 yang didapat klien ya. Kemudian ketika akan menuju internet, maka menggunakan out interface ether 1 public ya. Kemudian setelah membuka ether 1 public, maka tindakannya adalah membungkus IP lokal tadi menjadi sebuah IP public dengan cara action kemudian masquerade. Jadi kita tinggal apply, oke, seperti ini ya hasilnya. Dan langkah terakhir ya, kita akan membuat IP DHCP server di mana si klien akan otomatis mendapatkan IP address. Jadi di menu IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup,
Kemudian ini kita arahkan ke lokal karena kita akan memberikan IP secara otomatis ke host atau klien. Jadi kalian tinggal next, ya, tinggal next. Nah, ini naik aja sampai selesai. Nah, ini sudah terbentuk, ya. Nah, sampai di sini konfigurasi dasarnya kita sudah selesai, ya, sudah selesai. Nah, saya akan tunjukkan dulu tiga cara cara yang kedua tadi untuk mengakses router mikrotik. Pertama-tama kita pakai telnet atau SSH. Pertama kita buka ya. Saya download dulu kalian putih ya, namanya putih. Ini saya cari putih. Kemudian kalian cukup masukkan IP yang ada di Ether 2. Di sini di Ether 2 kan 192.168.137.2. Nah, setelah kalian masukkan ada di sini kalian pilih SSH dengan port yang default atau standar yaitu 22. Kalian tinggal open. Tunggu beberapa saat ya, biasanya dia memerlukan keamanan ya. Nah, kalau muncul seperti ini security alert, warning potential security breach, maka kalian pilih yes. Nah, kalian sudah ada di dalam router mikrotiknya. Jadi cukup kalian masukkan usernya admin, kemudian passwordnya masih kosong, enter, dan sudah masuk ya. Dan sesuai dengan namanya yaitu kantor pusat. Jadi kita bisa mengkonfigurasinya, misalnya saya akan melihat eh, interface-nya IP address. Jadi cukup ketikkan IP address print. Nah, ini IP-nya yang kita buat tadi. Kemudian untuk melihat IP firewall-nya tadi yang kita buat yaitu IP firewall NAT. Kita buat di NAT tadi kan, print. Nah, ini ada chain-nya source NAT, action-nya masquerade. Kemudian out interface-nya itu satu public ya. Log no, ini dibuat secara otomatis waktu kita membuat tadi di NAT. Atau kalau ingin sistem identity untuk melihatnya, print ini. Name-nya adalah kantor pusat. Untuk melihat IP root, kemudian kalian print. Nah, ini adalah IP root yaitu AS aktif static ya. Ini yang gateway yang kita buat tadi ya, yang ini yang kita buat tadi. Kemudian ADC ini artinya aktif dynamic connected. Ini otomatis ada ketika kita membuat IP address. Aktif dynamic connected. Ini adalah cara untuk mengakses router mikrotik cara kedua. Yang cara ketiga kita bisa menggunakan WiFi. Ya. WiFi kita cukup buka browser ya. Kita buka browser. Nah, kita masukkan aja saja IP-nya langsung 192.168.137.2. Enter. Maka kita sudah diarahkan ke dalam WiFi atau router mikrotik. Nah, ini menu-menunya hampir sama seperti Winbox. Ada IP address. Nah, ini kemudian ada IP root. Ini sama, kalau ingin menambahkan hanya add new ya, tinggal kalian klik add new, maka akan membuat root baru. Sama ya, tidak ada perbedaan ya. Interface ya, ini juga interface. Oke, sudah 3 cara yang saya sudah perlihatkan. Sekarang di materi ini config dasar sudah, kemudian 3 cara Winbox Telnet Webpack juga sudah. Selanjutnya adalah firewall chain input dan output forward. Bagaimana ini ya? Jadi ketika komputer mengakses router, ini disebut dengan chain input. Ketika komputer menuju internet melewati router, ini disebut dengan forward. Kemudian keluaran dari router ini disebut dengan